kita nggak boleh takut mati, Bu ya. Nggak ada, kita ini pejuang. Karena negeri lagi damai, perjuangannya perjuangan syukur, perjuangan keilmuan. Kalau negeri lagi heboh, lagi perang, ya kita wajib ikut perang. Dan seorang murid tarekat sufi haram takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Dan Indonesia, Nusantara, pejuang-pejuang dari dulu yang nggak ada takutnya sama penjajah. Penjajah Belanda, Inggris, Spanyol, Jepang, itu sufi. Itu perang yang terjadi di daerah Maja, di daerah Jawa Barat, di Banten, sampai ujung Jawa Timur, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, semua. Ya. Orang Bima, orang Lombok, sama semua. Rata-rata pemimpin jihadnya sufi. Makanya setan gak senang. Setan pinjamlah lidah penulis sejarah, ditulis. Sejarah Islam nih ya. Kemunduran Islam karena banyaknya orang bertarekat sufi. Mereka meninggalkan hidup dunia. Dia gak tahu Abul Hasan Syadzili lebih kaya dari dia sekarang. Ente sanggup gak haji tiap tahun? Abul Hasan Syadzili haji tiap tahun. Orang kaya hidupnya sederhana. Ciri-ciri murid yang dimurkai Allah, dia doyan tobat, tapi tidak ada niat meninggalkan maksiat. Mastaghfara murid, kata Imam Muzaffar Al-Qurmaisi. Apa bacanya Bu Yayunal? Ini nama kan nggak ada ininya, wazannya. Qurmaisi, seingat saya. Syekh Muzaffar Al-Qurmaisi rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirrahu mengatakan, "Mastaghfara murid min dhanbin wa huwa mulazimun lahu illa harramallahu ta'ala alaihi sidqa fit taubati wal inabah." Kalau ada murid, dia baca istighfar, dia taubat katanya, tapi enggak niat meninggalkan maksiat. Tapi berniat esok ulang lagi. Yang disebut tobat apa? Al-azmu ala alla ya'ud alaih. Berazam untuk nggak balik. Besok terjadi itu lain cerita. Yang penting nggak niat. Antum jangan niat gitu aja. Itu yang disebut sidqut taubah. Sungguh-sungguh dalam taubat. Apa yang terjadi kalau orang begitu? Haram Allah. Allah haramkan bagi dia kesungguhan sidik, kejujuran fit taubah wal inabah, dalam tobat dan inabah, ya. Kembali, ya. Wa ma taraka muridun hurmatal asyakh illa ibtalahu Allah ta'ala bid-da'awi al-kazibah hatta yaftadhiha indal khasi wal 'am. Ya. Tidaklah seorang murid meninggalkan, ya, sikap menghormati syekh, para masyaikh, mursyid maksudnya. Para mursyid dia. Jadi dia udah mulai menghina. Ini yang dihikayatkan oleh guru kita, Abu Ya Nu'man Bashir, guru hikam kita. Ketika dahulu ada majelis besar, ya, buat majelis antar surau-surau desa. Tiba-tiba ada ustadz-ustadz yang merupakan level murid bagi beliau, di belakang membicarakan aib beliau. Ternyata urusannya urusan amplop. Ya, hati-hati, ini majmuah kumpulan-kumpulan ustadz, itu rusaknya kalau nggak di situ, kalau nggak di ego. Kalau nggak di duit, ego. Duit, ego. Duit, ego. Sekarang tambah viral. Dia viral, kita enggak. Aduh, kena juga di situ tuh. Jadi selama si murid, ya, tidak menghormati gurunya. Jadi menghormati itu tidak hanya di depan. Hadiran wa ghaiban, di depannya atau di belakangnya. Kan guru banyak nih, ya. Illa ibtalahu Allah ta'ala bid-da'awi al-kazibah. Melainkan Allah akan beri dia bencana, dia klaim hal-hal yang bohong. Gak pernah diangkat jadi mursyid, ngaku jadi
mursyid. Betul mungkin diangkat jadi mursyid, tapi tidak pernah diberikan makom yang tinggi-tinggi, dia ngaku dapat makom yang tinggi. Ini perhatikan. Kalau ini perbedaan ya, di Sumatera itu, Thariqah Naqsyabandiyah, Khalidiyah, ada Samaniyah, itu wabil khusus. Kalau murid sudah sampai kurikulum tertentu dan berbuah zikirnya, langsung diberi ijazah sama gurunya. Kebanyakan. Benar gak Bu ya? Tapi ingat, itu baru ijazatul mursyid. Ijazah dari si mursyid. Belum tentu ijazah dari rohaniah Rasulullah. Atau ijazah dari ridha Allah. Belum tentu. Itu hanya SOP-nya guru. SOP-nya guru. Ya, kayak orang sekolah, udah tamat gitu. Dia mampu ngajar, suruh ngajar. Misalnya gitu, dikasih ijazah, sertifikat. Tapi di belakang dia ngomongin gurunya. Nah, dan wallahi ra'aitu wa sami'tu mundu zaman, saya dengar itu berkali-kali. Dan apa yang terjadi sama murid-murid beliau ini? Ya, khutima bisu'il khatimah. Ya, akhir hayatnya su'ul khatimah. Enggak mau berpakaian. Enggak mau berpakaian. Ini saya bersyukur ayahanda saya sebelum wafat. Itu nggak boleh tuh sarung tuh turun dikit. Padahal tangannya satu sudah lumpuh selama 7 hari itu. Ya, turun dikit, tarik lagi, turun dikit, tarik lagi. Padahal udah kita tutup. Paling kenceng dalam masalah tutup aurat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita ditutup oleh Allah dan husnul khatimah. Terserah Allah matikan kita sebelum Imam Mahdi itu muncul atau setelah muncul. Yang penting satu aja ya Allah. Jika Engkau hidupkan, kami hidupkan dalam perjuangan yang mulia. Jika Engkau wafatkan kami dalam syahid. Dalam perjuangan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nggak boleh takut mati Bu ya. Nggak ada. Kita ini pejuang. Karena negeri lagi damai, perjuangannya perjuangan syukur. Perjuangan keilmuan. Kalau negeri lagi heboh, lagi perang, ya kita wajib ikut perang. Dan seorang murid tarekat sufi haram takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Dan Indonesia, Nusantara, pejuang-pejuang dari dulu yang nggak ada takutnya sama penjajah. Penjajah Belanda, Inggris, Spanyol, Jepang, itu sufi. Itu perang yang terjadi di daerah Maja, di daerah Jawa Barat, di Banten, sampai ujung Jawa Timur, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, semua. Ya. Orang Bima, orang Lombok, sama semua. Rata-rata pemimpin jihadnya sufi. Makanya setan gak senang. Setan pinjamlah lidah penulis sejarah, ditulis. Sejarah Islam nih ya. Kemunduran Islam karena banyaknya orang bertarekat sufi. Mereka meninggalkan hidup dunia. Dia nggak tahu Abul Hasan Syadzili lebih kaya dari dia sekarang. Ente sanggup nggak haji tiap tahun? Abul Hasan Syadzili haji tiap tahun. Orang kaya hidupnya sederhana. Fasilitas dia banyak. Yang diceritain yang susah-susah aja ya. Mana ada orang bisa haji tiap tahun dia kismin, miskin. Nggak ada ya. Ada teman saya ngomong ini, mursyid kita ini pengangguran. Kurang ajar dia ngomong begitu. Dia tuh nganggur karena ngurusin ente. Itu bukan pengangguran. Ya. Guru namanya. Guru tuh nganggur gak? Betapa mulianya para mursyid, para kiai. PNS digaji. Satpam aja digaji. Itu orang ngurusin Pak Ogah aja gak digaji kok. Mursyid siapa yang gaji? Jadi kalau mursyid udah minta sama ente, itu udah dijatuhin dirinya, itu luar biasa. Tak tolong ini surau kita ada rusak, itu dia udah jatuhin, malu dia sudah itu. Kita kalau sudah begitu harus tahu diri sudah. Malah komentarin di belakang begitu. Masya Allah, hari ini banyak begitu. Saya dengar sendiri, di kampung begitu. Di kampung kita. Itu gak heran juga kalau ziarah kemudian ada segitiga bermuda di atas, melintang di atas kuburan itu. Ngeri bener.
Karena orang di masa gurunya hidup juga udah nggak beradab, apalagi gurunya udah berkalang tanah. Gimana ilmu diberkahi? Kita gitu sama guru. Ya, kita begitu sama guru. Aneh itu berguru kepada orang, dia nggak mampu baca kitab. Banyak salahnya sih. Cuma aneh berguru. Aneh dulu sering ngomong begitu loh ya. Tapi sekarang udah kita sudah belajar Imam Sya'rani, kita nggak berani ngomong gitu lagi. Bagi kita, aneh punya guru Umi. Tapi kok dia lebih kenal Allah dari aneh? Gitu sekarang kita nyadarnya. Bener nggak? Tanya Buya Aldomi, doktor, ya, pesantren 7 tahun. Ya. Tapi rohani bisa ngomong sama kolbu sendiri, baru sekarang diajarin. Kalau zikir udah lama, baru bisa ngomong sama rohani sendiri. Istafti kolbak, kata Rasulullah SAW. Mintalah fatwa kepada kolbumu. Antum meminta fatwa ke orang gak sekolah, bisa mau gak? Jadi ada sekolah menzikirkan kolbu, ada sekolah menjadikan kolbu jadi mufti. Istafti kolbak, mintalah fatwa ke kolbumu. Mau minta fatwa ke orang gak sekolah, yang gak belajar, gak nyantri, gak mau kan? Mu'alaf jadi mufti, ngeri gak? Ya, ngaji dulu dia. Ngomongin orang santri lagi, mu'alaf hari ini, keren-keren mu'alaf di Indonesia. Ngomongin orang yang nyantri puluhan tahun, belasan tahun, kejadian hari ini. Ya nyalahin lagi, Masya Allah. Ya, pakai ilmu su'uzon. Dan orang Indonesia ini baik-baik, didengerin, dijadiin ustadz. Emang enak jadi ustadz di Indonesia ya. Bisa nipu jamaah. Nah, ini bahasa kasar harus kita sampaikan sesekali. Ya. Kita nggak ngerti tentang Allah, belajar dulu tentang Allah. Nggak ngerti hukum Islam, belajar dulu hukum Islam. Kalau salah minta maaf. Ya. Belajar aja terus. Tapi kalau mu'alaf cerita tentang konsep tauhid masa lalunya, tentang agama masa lalunya, tanpa menghina agama masa lalunya, lalu dicerita dia menemukan tauhid yang keren di agama ini, oh kita bilang ente top, coba bagi-bagiin itu, bagi-bagiin itu ke kami. Kita anggaplah dia guru di bidang itu, nggak apa-apa. Ini udah mulai fatwa, udah mulai ngeri-ngeri ya. Udah mulai berani ngeritik kiai yang sudah puluhan tahun di pesantren. Ya salam. Wah, apa kata beliau ya? Orang yang nggak menghormati para kiai, para syekh, ibtalahullah, Allah akan uji dia dengan pengakuan-pengakuan bohong yang wali Allah yang khas ataupun yang am menganggapnya itu aib, yaftadih. Itu aib. Itu keji. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Maka berdoalah seperti doa Imam Nawawi dan mursyid imam-imam yang lain. Kalau sebelum berangkat itu doa, ya Allah, tutupi aib guruku dariku. Coba gitu doanya. Karena kalau antum masih lihat aib guru itu syaitan yang main. Syaitan yang main. Ini mohon maaf nih, aneh nggak ngajar, antum ngaji ke Buya Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal. Mereka keren, tapi nggak sekeren Buya Raja. Hati-hati, jangan ngomong gitu. Saya nggak akan pernah jadi mereka nggak akan pernah jadi saya. Itu pegang itu. Karena orang ngomong, semoga ya Buya jadi Buya Hamka. Saya langsung jawab, no. Yang dapat jadi Buya Hamka cuma Buya Hamka. Anaknya aja nggak bisa, muridnya aja nggak bisa, apalagi kita yang bukan muridnya. Biarkan mereka menjadi hamba yang Allah berikan anugerah khassah di sisi Allah. Mereka nggak perlu jadi saya. Mereka jadi dirinya sendiri. Jadi hamba Allah yang bertawajuh menghadap diri kepada Allah, nanti Allah kasih mereka ilmu. Udah gitu. Jadi temuin, lihat itu sisi pemberian Allah di kolbu guru-guru, kan di sini banyak guru. Ini antum masih beruntung, di sini masih ada Buya Aldomi, Buya Yunal, Buya Asfi. Ini Gus Kohar ya. Lagi antum naik ya, ngajar. Harus mulai. Masih syukur. Nanti itu aneh sebar ya. Di sini ngajar cuma 1-2 orang. 1 atau 2 orang. Rasain ente. Kita sebar, taruh di mana gurunya. Ya, mereka kan pejuang-pejuang, siap itu. Ya. Di sini enggak serame dulu lagi gurunya.
Gimana yo? Gimana yo? Maka mumpung mereka masih ngumpul-ngumpul, masih asik-asik, belum sibuk, belum banyak jadwal, ya, ambil ilmunya sekarang. Jangan bandingin-bandingin. Sesama mereka juga boleh bandingkan, apalagi sama yang lain. Ya. La syai' adarru 'alal murid min suhbatil ahdath wa idza kana man yashabul ahdath ala syurutis salamah tantahi 'aqibatuhu ila al-bala' fa kaifa biman yushibuhum wa 'indahu mailun tabi'iyyun ilaihim. Tidak ada yang lebih mudarat, lebih berbahaya bagi kolbu murid melainkan suhbatul ahdas, bergaul dengan ahdas. Terjemahan ahdas ini enaknya apa Bu Yayuna? Orang baru gitu ya. Ya. Orang yang nggak ngerti apa-apa. Hadisul asnan, kalau di hadis Imam Muslim itu orang yang nggak ngerti apa-apa. Wa idza kana ma yasbul ahdath, itu orang nggak ngerti, ya. Idza kana ma yashabul ahdath ala syuruti salama, apabila berkawan dengan mereka dengan cara yang masih aman, syuruti salama, tetap saja tantahi aqibatuhu ilal bala, akan membuat murid dapat ujian yang berat. Fa kaifa biman yushibuhum wa indahu mailun tabi'i. Lalu gimana dengan orang yang bersahabat dengan di luar mereka itu, lalu ada kecenderungan gitu. Ada kecenderungan. Itu sebabnya nggak apa-apa dikurang-kurangi Facebooknya. Temennya yang nggak menghantarkan diri ingat Allah, ya nggak usah di friend lagi, unfriend aja dulu tuh sementara. Nih perhatiin. Antum baca statusnya, tapi membuat antum ingat aib orang. Unfriend. Itu bukan teman akhirat. Bukan teman, tapi kalau baca status dia, buat kita ingat Allah, hormat kepada wali-wali Allah, umat Islam. Tetap biarin dia. Kalau masih mau tetap punya Instagram, punya TikTok gitu ya.